Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mereview materi tentang audit investigatif. Kelompok 3 beranggotakan 1. Indah Permata Devi, 2. Arifa Winda Putri, 3. Atorik Suryana, 4. Aulia Putri Andini, 5. Ahsani Kafah. Sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu terlebih dahulu tahu apa definisi dari audit investigatif tersebut. Menurut Pusdik Latwas BPKP tahun 2008, audit investigatif adalah audit yang merupakan sebuah kegiatan sistematis dan terukur untuk mengungkap kecurangan sejak diketahui atau diindikasinya sebuah peristiwa, kejadian, transaksi yang dapat memberikan cukup keyakinan serta dapat digunakan sebagai bukti yang memenuhi pemastian suatu kebenaran dalam menjelaskan kejadian yang telah diasumsikan sebelumnya dalam rangka mencapai keadilan atau search of the truth. Selanjutnya, apa saja jenis dari audit investigatif tersebut? Menurut Fitrawansyah, terdapat 2 macam audit investigatif. Di antaranya yaitu 1. Audit investigasi proaktif, yang merupakan audit yang dilakukan pada entitas yang mempunyai resiko-resiko penyimpangan, tetapi entitas tersebut dalam proses awal auditnya tidak didahului oleh informasi tentang adanya indikasi penyimpangan yang dapat berpotensi menimbulkan kerugian keuangan atau kekayaan negara atau perekonomian negara. Yang kedua yaitu audit investigasi reaktif, di mana audit investigasi reaktif ini mengandung langkah-langkah pencarian dan pengumpulan bukti-bukti yang diperlukan untuk mendukung dugaan sangkaan awal tentang indikasi adanya penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian kekayaan negara atau perekonomian negara. Nah, selanjutnya teman-teman tahu nggak tujuan dari audit investigatif tersebut? Nah, tujuan dari audit investigatif berdasarkan pengaduan masyarakat adalah untuk melakukan audit lebih lanjut untuk mencari kebenaran dari pengaduan tersebut. Sedangkan tujuan audit berdasarkan hasil temuan sebelumnya adalah untuk mengadakan audit lebih lanjut untuk membuktikan apakah kecurigaan kecurangan tersebut terbukti atau tidak. Poin selanjutnya yaitu investigasi dengan teknik audit. Menurut Theodorus M. Tuonkota, ada 7 teknik dalam audit. Yang pertama yaitu memeriksa fisik atau physical examination. Yang kedua meminta konfirmasi atau confirmation. Yang ketiga memeriksa dokumen atau documentation. Yang keempat review analytical atau analytic review. Yang kelima meminta informasi lisan atau tertulis atau inquiries of the auditee. Yang keenam yaitu menghitung kembali atau report performance. Dan yang ketujuh yaitu mengamati atau observation. Oke, untuk poin selanjutnya yaitu investigasi dengan teknik perpajakan. Yang pertama yaitu network method. Network method merupakan investigasi pajak yang ingin membuktikan adanya PKP yang belum dilaporkan oleh wajib pajak. Untuk organized crime yang ingin dibuktikan adalah terdapatnya penghasilan yang tidak sah, melawan hukum atau illegal income. Yang kedua yaitu expenditure method. Expenditure method merupakan teknik yang dimaksudkan untuk menentukan atau unreported taxable income. Expenditure method lebih cocok untuk para wajib pajak yang tidak mengumpulkan harta benda tetapi mempunyai pengeluaran-pengeluaran besar atau yang mewah. Nah, dalam audit investigatif terdapat juga yaitu follow the money. Pendekatan follow the money merupakan dalam mengkriminalisasi pencucian uang, yaitu perbuatan menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana, sehingga seolah-olah tampak sebagai kekayaan yang sah. Ketentuan perundang-undangan mengenai tindak pidana pencucian uang mengingatkan kita bahwa bukan kejahatan utamanya saja, seperti korupsi, penyuapan, penyelundupan barang dan manusia, pencurian, prostitusi, terorisme, dan lain-lain yang merupakan tindak pidana, tetapi juga pencucian uangnya adalah tindak pidana.
Oke, selanjutnya yaitu investigasi tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi atau TPK dilihat dari ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia. Analisis pasal-pasal tindak pidana korupsi akan menganalisis semua pasal yang mengandung tindak pidana korupsi ke dalam unsur-unsurnya, bagian inti atau berstandil. Nah, pendekatan ini dipakai oleh penyelidik, penyidik, dan jaksa penuntut umum. Keberhasilan atau kegagalan suatu investigatif TPK atau tindak pidana korupsi di luar masalah penyuapan kepada penegak hukum ditentukan oleh kemampuan untuk membuktikan bagian-bagian inti dan meyakinkan majelis hakim dalam persidangan pengadilan. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu investigatif pengadaan. Pengadaan merupakan salah satu sumber korupsi terbesar dalam sektor keuangan publik. Tiap-tiap tahun, BPK maupun BPKP melaporkan kasus pengadaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi. Tidak banyak yang masuk ke persidangan pengadilan. Beberapa kasus pengadaan yang berhasil diselesaikan di pengadilan membuyarkan legenda bahwa markup hanya 30%. Cara-cara investigasi diterapkan dalam pengadaan yang menggunakan sistem tender atau penawaran secara terbuka. Dalam sistem ini, lazimnya ada 3 tahapan besar, yaitu yang pertama tahap pratender, yang kedua tahap penawaran dan negosiasi, dan yang ketiga yaitu tahap pelaksanaan dan penyelesaian administratif. Oke, sekian penjelasan dari kelompok 3. Semoga teman-teman yang menonton dapat memahami materi yang kami review. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.